Perkenalkan nama saya Mas Baur Roziki. Saya adalah salah satu guru bimbingan dan konseling di SMA N1 Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Biasa dipanggil Pak Ziki atau Ziki kalau untuk panggilan keseharian. Jadi pada tahun ini saya berkesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan keempat. Jadi status saya saat ini adalah peserta calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Probolinggo. Banyak hal saya dapatkan dari minggu pertama ini, belajar tentang refleksi filosofis pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada banyak sekali hal yang saya pelajari dari KHD. Inti sarinya adalah yakni pertama, saya belajar dari KHD tentang bahwa semua kegiatan pendidikan yang harus dilakukan guru itu wajib bukan menghamba ya. Saya lebih suka kata-kata berpihak pada anak meskipun sebenarnya kata-katanya adalah menghamba pada anak. Tapi yang lebih pas menurut saya yaitu berpihak pada anak. Jadi semua kegiatan yang guru lakukan sumbernya adalah murid, murid, dan murid. Artinya kalau kegiatan yang dilakukan guru itu tidak bermanfaat bagi murid, maka tidak ada salahnya untuk ditinjau ulang. Bisa saja di-delete atau bisa saja mungkin digeser dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi murid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu saya belajar tentang pendidikan itu tujuan utamanya harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Artinya kita mengajak anak-anak kita, mengajak murid kita untuk bisa menghargai orang lain, untuk bisa menghargai nilai-nilai kemanusiaan dimanapun dia berada. Dia bisa menghargai sesama manusia, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang saya sangat banggakan, saya belajar banyak mengenai apa itu pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam menuntun anak didik kita, yaitu bagaimana kita bisa memahami anak, bagaimana kita mampu memahami anak dengan mengetahui kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya adalah melaksanakan kegiatan layanan, baik itu layanan BK maupun itu kegiatan pembelajaran oleh Bapak Ibu guru mapel atau guru kelas, semuanya harus melihat pada kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak tersebut. Artinya wataknya bagaimana, kemudian karakternya bagaimana, kemudian bagaimana sih kodrat zaman atau perkembangan zaman yang mengelilingi anak tersebut, itu semua harus kita perhatikan dan pastikan juga kita mampu untuk mengikuti update-nya atau perkembangannya. Itu yang perlu, itu yang saya pelajari dan nantinya perlu juga saya khususnya dan Bapak Ibu guru lainnya perhatikan untuk bisa kita mampu membawa anak-anak ini mencapai tujuan pendidikan yang sebenar, yaitu menjadi orang yang untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya. Itu anak ya, itu Bapak Ibu saudara yang ketiga. Dan berikutnya ini yang saya juga pahami dan juga sebenarnya baru saya ngeh juga pada kegiatan CGP ini. Ketika saya membaca lebih detail tentang buku Ki Hajar Dewantara, karyanya yang bagian pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara atau KHD memaknai kemerdekaan itu menjadi 3 hal, yakni bebas. Merdeka itu, merdeka belajar itu, bebas, tidak terperintah atau tanpa paksaan, artinya anak kita mampu membawa anak didik kita melaksanakan pendidikan dengan tanpa paksaan atau dengan tanpa perintah yang membebani dirinya. Kemudian yang kedua, unsur dari merdeka itu adalah mandiri, yaitu berdiri di atas kekuatan sendiri. Artinya kita mampu mengajak anak-anak untuk mengelola dirinya menjadi lebih mandiri, mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri, melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam dunia pendidikan. Seperti misalnya saling toleransi dengan sesama, kemudian dia juga anak-anak kita mampu untuk saling menolong dengan sesama, itu dia mampu mandiri untuk berinisiatif melakukannya, itu bagian dari unsur mereka. Dan bagian lainnya terakhir dari unsur mereka yaitu mampu mengatur diri
untuk tertib damai. Ya, ini yang menurut saya menjadi bagian dari batasan dari kemerdekaan dan juga kemandirian tadi, yaitu kemerdekaan dan kemandirian yang mereka lakukan, yang mereka punyai, haruslah mampu mereka atur untuk mencapai tertib damai. Mencapai tertib damai itu artinya kemerdekaan mereka, kebebasan mereka tidak untuk melanggar kebebasan atau kemerdekaan orang lain. Artinya mereka memiliki kemerdekaan, mereka memiliki kebebasan, tapi tidak untuk melanggar kebebasan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi tadi unsurnya mandiri, bebas tidak terperintah atau tanpa paksaan, dan mampu mengatur diri untuk bisa mencapai hidup tertib damai. Dan yang terakhir yaitu mengubah laku maupun mengubah laku bukan mengubah watak. Ini yang juga sangat penting, yaitu bagaimana kita mampu mengajak anak didik kita untuk mengubah laku, yaitu mengubah tata caranya dalam melaksanakan suatu kegiatan, dalam menjalani suatu hidup. Jika ternyata tata cara itu menurut kesepakatan kita bersama, menurut pembersamaan kita bersama anak didik itu ternyata kurang membuat si anak didik ini mampu mencapai potensi maksimalnya, apa salahnya untuk kita bersama dia, bersama peserta didik kita, mereka ulang, membuat alternatif lain, tata cara hidup atau tata perilaku hidup atau laku kalau dalam bahasa KD, dengan cara lain yang bisa lebih baik atau bisa membuat dia lebih maksimal dalam menjalani kegiatan pendidikannya dalam dia bersosialisasi di masyarakat. Mungkin itu dari saya terkait refleksi filosofis pendidikan KHD pada modul 1.1a.7 ini. Semoga bermanfaat dan salam dan bahagia. Salam Merdeka Belajar. Saya Mas Baur Roziki, CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo SMA N1 Keraksan undur diri. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.